Bener, ternyata emang ada manfaatnya. Aku cobain gitu selama 3 bulan, and I felt really good afterwards. I lost 15 kilos. Hai, saya Max, and this is my story. Awalnya dulu sebenarnya di tahun 2012 ya, dimana itu saya masih tinggal di Belanda, itu bareng Helga juga, my partner now and my life partner now juga ya, jadi dua rangkap. Kita waktu itu di Belanda dan it start from me sebenarnya. Saat itu aku mempunyai beberapa health issues ya, the physical maupun emotional. Jadi nggak bisa tidur selama 8 bulan dan selama 8 bulan itu segala macam gejala tuh terjadi gitu, kayak yang pertama depression ya, tapi diikuti dengan constipation, sinusitis. Dari situlah sebenarnya tertrigger kemauan ingin mencari tahu tentang makanan sehat. Dan long story short, setelah nyari, bener ternyata emang ada manfaatnya. Aku cobain gitu selama 3 bulan, and I felt really good afterwards. I lost 15 kilos gitu ya. Insomnianya hilang. Ini yang paling penting sih buat aku. Jadi insomnianya hilang, terus semua constipation semuanya itu hilang juga. Dan badanku jadi enak sekali. Dan dari situlah sebenarnya terpicu mengenal penyembuhan melalui nutrisi lebih jauh. Dari situlah ide untuk membuat restoran itu muncul. Kemudian akhirnya kita pulang ke Indonesia, akhirnya membuat Burgreens. Waktu itu sempat volunteer di salah satu raw food restaurant di Amsterdam waktu itu. Dan di situ tuh ketemu banyak orang yang cancer sama diabetes. Oke, nah dan ini tuh orang-orang yang mungkin penyakitnya tuh cukup parah, yang sudah kalau dibilang sama medis itu tidak bisa diobati lagi. Mereka sudah sangat terbatas waktunya di bumi ini gitu. Tapi pas saya ketemu mereka, itu mereka actually sembuh gitu ya. Mereka sembuh, mereka kelihatan seperti orang normal. Mereka lepas semua obat-obat medisnya mereka hanya dengan mengubah pola makan. Nah, jadi dari situ kayak, wow, apalagi yang bisa disembuhin sama pola makan seperti ini? Kalau misalnya cancer, diabetes itu bahkan bisa disembuhkan, ada kasus-kasus kesembuhan seperti ini. Dan setelah research lebih banyak, ternyata kayak autoimmune disease ya, dari lupus, arthritis, terus ada mungkin psoriasis yang kayak kulit-kulit bersisik dan segala macam, jerawat ya, people don't realize gitu, it has something to do with our food. Kita pengen mungkin buka di beberapa kota besar lainnya, yang tadi aku bilang di awal-awal itu ada plan itu. Tapi juga di sisi lain tuh pengen berkolaborasi lebih banyak sama ya brand-brand dan juga orang individu-individu yang memang mempunyai satu visi, satu nafas sama kita. Very soon ya, di bulan Juni itu kita bakal bareng Prodia, bareng Jeda Wellness juga gitu ya. Kita bakal bikin kayak lifestyle transformation yang ada di Jakarta gitu kan. Orang-orang biasanya kan harus ke Bali, harus ke puncak gitu kan untuk kayak merasakan penyembuhan melalui intervensi pola makan, pola hidup. No, kita lakuin ini di Jakarta. Kalau makanan Indonesia ya, kayak makanan Indonesia itu aku suka sekali, terutama yang tradisional ya. Contohnya mungkin dari gado-gado, pepes, you know. Oh man, I love pepes dan very healthy itu. Apapun pakai sambal kecap yang pakai bawang merah mentah dan bawang putih mentah dan sambal cabai rawit. To me personally, I really like sayur asem dan sup kacang merah. Kalau di Burgreens itu burrito ya, plant-based burrito kita itu di situ ada kayak kacang Arabnya ya, dan di situ juga ada kayak bawang bombay mentah contohnya dalam bentuk guacamole gitu kan. Jadi nggak kayak bawang bombay mentah kayak gitu aja gitu kan. Tapi dalam bentuk sesuatu yang tetap enak gitu, tetap orang bisa nikmatin dan dalam porsi yang tidak terlalu banyak gitu. Jadi orang-orang yang nggak suka bawang mentah pun kayak mereka mungkin nggak sadar di situ ada bawang mentah gitu. Ya, dan di situ ada kacang-kacangan, kacang Arab terutama gitu ya, yang seratnya itu tuh sangat-sangat disukain sama flora usus. Gimana cara Burgreens berkontribusi adalah dengan menggunakan 100% makanan itu berbasis nabati gitu. Ya, jadi kita pengen nunjukin ke orang-orang
bahwa kayak makanan nabati itu nggak berarti kita sacrificing taste, ya. Nah, justru kita pengen ngangkat semua ini supaya orang-orang lebih terbuka pikirannya dan lebih berbasis nabati nanti ke depannya. Yang kedua, gimana caranya kita lebih bisa eco-friendly di operational kita. Kita tentu aja ada aplikasi online sekarang yang dimana orang bisa order dari rumah dan lain-lain. Nah, sebenarnya proses ini tuh sangat memproduce banyak waste gitu kan, memproduce banyak sampah. Nah, jadi gimana caranya lebih responsible di sini gitu, kayak kita bukan pakai plastik kresek tapi pakai plastik singkong, bukan pakai sendok plastik tapi pakai sendok dari kayu. Ya, kita mencoba bagaimana ke depannya itu lebih memakai bahan yang lebih ramah lingkungan. Dan yang ketiga, pemilihan bahan di kita itu sangat penting. Kita kalau misalnya pengen membantu petani, kita harus memakai bahan yang lokal. Gaya aku sehari-hari, aku memang orangnya lebih casual, ya. Aku selalu pakai topi, tentunya. Sebisa mungkin selalu pakai topi, karena aku kurang pede kalau nggak pakai topi. Buat aku penting untuk terlihat effortless, tapi tetap bagus. Gitu. Botol minum, ya. Yang kedua adalah aku selalu bawa clicker untuk presentasi, maksudnya. Yang ketiga, itu aku selalu bawa kotak makan. Kalau waktu, menurutku itu adalah salah satu currency yang paling berharga, ya. Sesuatu yang kita nggak bisa beli lebih. Aku mencoba selalu memakainya dengan baik. Jujur, dulu nggak kayak gini, gitu ya. Dulu juga keseringannya dulu kayak main game di kamar gitu kan, melakukan sesuatu yang berguna, mungkin kebanyakan melakukan hal-hal sesuatu yang tidak berguna gitu ya. Tapi lambat laun ini berubah sendiri gitu. Jadi buat aku sendiri sekarang gimana caranya pertanyaannya selalu gimana caranya supaya aku bisa lebih produktif. Produktif di sini bukan berarti artinya selalu kayak mencari mungkin nafkah atau segala macam, tapi gimana caranya belajar hal baru, gimana caranya berkontribusi terhadap pekerjaan juga, di mana itu juga penting kan. Tapi di satu sisi juga gimana caranya tetap melakukan itu semua dengan seimbang. I walk my dog, ya. I have 3 dogs, ya. Jadi saya sangat suka sama mereka. Di satu sisi saya suka masak, suka menyendiri di rumah. Ya mungkin nggak kelihatan, tapi actually I'm more introvert now than extrovert. Padahal dulunya kebalik 100% ya. Dulunya saya lebih extrovert gitu. Tapi sekarang I get my energy dari kayak mungkin baca buku di rumah, atau kayak baca jurnal. Kayak I know it sounds very geeky, dan ini coming from a person yang dulunya sangat tidak suka belajar. Now I really like reading journals. Aku selalu makan di kurang lebih jam 7, jam 8 to break my fast. Kemarinnya pasti makan tuh di antara jam 6 sorean. Biasanya mencoba untuk puasa makan itu 12-14 jam sehari. Terus abis itu I start my morning with a smoothie, green smoothie. Terus ngasih makan anak-anak, ya, anak-anak buluku maksudku. Ngelihat taman, ya, nyalain mesin hidroponik, terus ngelihat tamannya, mungkin panen daun dan sebagainya. Get a little bit of sun, ya, pagi-pagi, and I drink my coffee. Thanks guys for watching. Bye.